yang berada di Jalan Kawedanan Lama, Kabupaten Banyumas. Ikutin yuk keseruan aku dan teman-teman aku. Museum Wayang Banyumas. Museum ini menempati salah satu bangunan kuno yaitu Pendopo Paseban, yang pada masa dahulu digunakan sebagai ruang transit bagi tamu-tamu bupati untuk kepentingan pemerintahan. Museum Wayang pada awalnya bernama Museum Wayang Sendang Mas, yang berarti seni pedalangan Banyumasan. Begitu melangkah masuk, suasana tenang menyambut, seolah mengantar kita pada jejak-jejak kisah dari masa silam. Di dalamnya tersimpan ragam wayang dari berbagai masa, mulai dari wayang Purwa Banyumasan yang khas dengan tokoh ikonik Bawor. Wayang ini diperkirakan dibuat sekitar tahun 1925. Lalu ada wayang santri, wayang suluh, wayang krucil, wayang suket yang unik karena terbuat dari anyaman rumput atau batang padi, hingga wayang golek menak dan wayang golek purwa. Ada pula wayang potehi, sebuah hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Banyumas yang hanya bisa ditemukan di daerah ini. Kini koleksi wayang ini tidak lagi digunakan untuk pementasan demi menjaga keutuhan fisiknya. Di museum ini juga tersimpan berbagai peralatan tradisional untuk membuat wayang, seperti padukan, tindih, ganden atau palu kecil, malam, dan tatah wayang. Di sudut lain ruangan tersimpan dengan rapi beskap peninggalan dua tokoh penting dalam dunia pedalangan Banyumasan, yaitu Ki Dalang Tarjono Wignya Pranoto dan Ki Dalang Sugito Purbacarita. Tak jauh dari sana tersusun sebuah tata panggung pertunjukan, lengkap dengan seperangkat gamelan. Berpindah ke bagian lain, kita menemukan koleksi wayang yang mengangkat kisah-kisah lokal dari tanah Banyumas, seperti Babat Kali Serayu, Abia Sakrama, dan Bawor Dadi Ratu. Di penghujung ruang, Pakeliran Bisma Gugur ditampilkan dalam 8 adegan. Kisah tentang kesetiaan dan pengorbanan yang bergema lewat bayang, irama, dan cahaya. Teknologi pun hadir sebagai jembatan antara tradisi dan generasi. Lewat QR Code yang terpasang di beberapa koleksi, pengunjung bisa memindai dan menyaksikan pertunjukan wayang secara virtual sesuai kisah yang dipilih. Pihak museum juga bekerja sama dengan berbagai pihak kreatif untuk menghadirkan animasi pendek yang mengangkat kisah-kisah pewayangan Banyumas, contohnya Babat Kali Serayu. Di sisi luar museum berdiri kereta kuda tua yang dulu digunakan untuk kegiatan kenegaraan tingkat kabupaten. Kini kereta itu tak lagi dipakai dan digantikan dengan model yang lebih sederhana, yang mana hanya digunakan pada saat kirap pusaka di hari jadi Kota Banyumas setiap tanggal 22 Februari. Beralih ke bangunan sebelah, kita akan menjumpai berbagai peninggalan arkeologi dari masa lampau. Pengunjung disambut dengan poster besar tentang ketahanan budaya dan penjelasan mengenai dua gagrag utama dalam wayang Banyumasan, yaitu gagrag Lor Gunung dan Kidul Gunung. Di ruangan lain tersimpan peninggalan dari masa silam seperti tombak pusaka, aneka alat tradisional dari batu, uang kuno, keris-keris, hingga peralatan perlengkapan rumah tangga tempo dulu.
Benda-benda ini bukan sekedar koleksi, tapi potongan kisah tentang cara hidup, kepercayaan, dan jati diri masyarakat Banyumas pada zaman dahulu.